sakum tumati astungkara. Selamat malam pemirsa penonton channel Dahsyat Kunci Urip yang berbahagia ya, semoga diberikan berkah dari seluruh alam. Yang sakit segera disembuhkan, yang putus segera disambung, yang jauh semakin mendekat, yang dekat lekaslah merapat. Malam hari ini saya akan mengambil tema karakter daripada otot atau unsur anasir daripada manusia itu sendiri. Ada manusia itu mempunyai 4 unsur atau anasir: air, bumi, angin, dan api. Jadi di setiap tubuh manusia itu ada 4 unsur tersebut. Tapi yang paling dominan, ya, yang paling dominan itu yang nanti dijadikan patokan bahwasanya itu disebut dia penguasa anasir unsur tersebut. Ya, di sini saya akan berbicara tentang salah satu unsur yang nanti terkait dengan ketika dia menikah, terus kehidupan setelah menikah itu bagaimana, apa yang dia harus terima ketika nanti ini ada penyatuan. Malam hari ini saya akan ngomong unsur yang sesegaris atau unsur yang saling terkait, ya. Terkait itu berarti crash atau ketemu. Krishna, Krishno, none itu ono atau ada, crashnya itu ketemu. Jadi di situ ya penjabarannya di sistem sastra. Jadi unsur air diwakili dengan jumlah ton itu 7, 11, dan 15. 7, 11, dan 15. Jadi ketika ada jumlah 7 misalnya kayak Selasa Wage itu Selasa 3, Wage jadi 4, itu dia masuk dengan karakter anasir air. Terus si unsur bumi, misal si cewek ini unsur bumi, yang laki tadi itu adalah unsurnya air, yang ceweknya unsur bumi itu berarti berjumlah 8, 12, 16. Misal 8 itu kayak Selasa Legi itu 5, terus Selasanya jumlah 3 di unsur air dan bumi. Maka ketika itu tercipta, dia akan menjadi sebuah hamparan yang siap untuk dijadikan bibit ketika dia dalam proses pernikahan, ya, situ sampai nanti terjadi ini pembuahan atau bibit, ya. Karena dia tanam, ibarat kata dia menanam biji lombok untuk cabai, yang terbaik di situ dia tanam. Ketika ini lakinya, misalnya salah satunya ini, nggak apa-apa dia cakap apa, air atau bumi, ya terserah ini yang mana, penting laki perempuan. Di tengah-tengahnya ada bibit yang nanti itu bakalan jadi calon makhluk baru lagi. Kalau dari perkawinan dari laki perempuan berarti jadi menciptakan manusia, terciptalah manusia, ya. Nah, itu nanti itu jadi bibitnya seperti apa. Terus ketika akan berpengaruh baik juga ketika si ibu atau si bapak atau laki atau perempuan tadi itu berunsur yang sangat saling terkait. Jadi saling terkait itu saling mendukung, itu tanah dan air, itu salah satunya. Nanti 2 unsur yang lainnya akan saya terangkan di video yang berikutnya. Yang ketika tadi sudah terbentuk suatu pernikahan di sana, perkawinan di sana, maka akan menjadi seorang makhluk hidup. Ada kemungkinan besar nanti itu maka akan menjadi manusia yang berguna, penurut kepada orang tua, baik kepada negara, baik pada sesama, dan bermanfaat kepada siapapun. Di situ itu unsur air dan bumi.
Karakter daripada unsur air itu biasanya ditandai dengan orangnya mudah untuk adaptasi, mudah untuk bergaul dengan siapapun. Itu karakternya unsur air. Tapi air itu juga pemutus dahaga, pemutus kotor. Habis mandi seger, air tuh. Tak kalau di agama Islam itu wudu untuk membasuh atau menghilangkan najis. Nanti Anda habis lari jauh haus, putus pakai air. Jadi air itu karakternya pemutus. Tapi dia juga bisa beradaptasi. Apa yang dia putus di situ itu nanti akan ada di berikutnya, di video-video berikut saya. Kemudian unsur bumi itu cenderung ke tanah. Orangnya mudah pasrah, orangnya mau menerima keadaan. Itu unsur bumi biasanya di sana. Bukan pemarah. Pemarah itu pemilik unsur anasir air, atau dia orangnya semangat banget. Kita ngomongkan unsur ini. Nanti ketika berjodoh, mereka bertemu, tidak ada kemungkinan mereka melakukan ketika sudah bernikah membaikkan nanti itu di sana. Ini juga hasil dari ini hasil juga dari hamparan bumi atau unsur bumi. Ini wakil daripada bumi. Adanya melati atau bisa disebut puspa bangsa. Puspa itu bunga, bangsa itu kaum. Ini bagus juga untuk menetralisir mulut bakterial ya. Terus kalau dimakan kayak gini, kandungan enzim yang ada di bunga melati tersebut ini itu mengikis atau mengurangi kerutan yang ada pada wajah. Kalau pengen cantik atau pengen kulitnya lembut terus bersih, coba aja makan ya, mungkin 3 bunga atau 5 bunga atau 7 bunga, terserah, penting jangan banyak-banyak. Kalau nggak kuat nanti mungkin rasanya sedikit pahit sedikit, tapi nggak apa-apa. Kalau sudah terbiasa nanti pasti bisa ya. Karena dia unsur bumi. Terus si air bening, ini bukan air putih, selama ini salah orang-orang ya. Jadi ini air bening. Kebetulan ini saya ambil dari air hujan langsung, tapi bukan yang turun dari atap, itu bukan, nanti masih kotor. Tadi ini yang langsung, jadi kita kasih wadah, kemudian kita taruh tengah. Jadi dia bukan pantulan dari air hujan yang terciprat dari genteng ataupun dari daun, dari apapun. Ini dia langsung dari atas segini ya. Ini namanya air bening. Tadi yang saya makan dalam melati dari unsur anasir bumi, karena dia ditumbuhkan dari tanah. Kali ini air, unsur air yang saya ambil dari air hujan, raja hujan, rajanya air hujan. Raja air hujan itu diambil ketika hujan yang pertama kali. Jadi dia punya karakter yang luar biasa. Ini rahasianya, jika diizinkan maka di video berikutnya akan saya infokan ya. Ntar. Nanti saya nggak pakai air isi ulang, merek apapun tidak, tapi saya pakai air merek dari langit langsung turun. Udah gitu aja. Kalau belum pernah nyoba jangan dicoba, tapi kalau sudah terbiasa ya nggak apa-apa, nggak ada masalah. Terus tadi kita ngomongkan tentang masalah kekuatan pokasia daripada bunga melati. Selain untuk biasanya untuk ubur ape atau persembahan atau apapun yang di ajaran atau aliran atau agama yang beraliran bermacam-macam
ya terserah apa-apa, yang penting kita ambil apa sih maknanya dari warna putih. Dari warna putih itu karakter kalau di tubuh kita itu berkaitan dengan penciptaan, atau warna putih itu dari otak ya. Otak itu warna putih, kemungkinan itu disimbolkan dengan hadirnya melati sebagai puspa bangsa yang tumbuh dari bumi. Dan ternyata di beberapa penelitian, Alzheimer, Parkinson, atau permasalahan daya ingat itu bisa dikurangi atau bisa dinetralisir dengan dia membau daripada bunga melati secara kontinu atau secara istiqomah atau secara berkelanjutan ya, kayak gitu. Dia juga bagus untuk daya ingat juga, rasa good mood juga. Makanya kalau ingin nanti itu suasana di kantor atau suasana di rumah, di ruang hunian atau di ruang keluarga itu menyejukkan secara mood baik, itu langsung masuk ke otak nanti enzim itu. Sediakan aja bunga melati di sana, taruh di wadah. Monggo kalau misal didampingi dengan bunga kenanga atau pengharum ruangan yang lain, monggo silakan. Tapi di melati itu sendiri itu mengandung kekuatan yang luar biasa. Rutin konsumsi melati bunganya itu juga membaguskan untuk jantung, karena pembuluh arteri di jantung itu kalau terlalu over di situ banyak kolesterol jahat atau LDL-nya, maka nggak bagus juga nanti itu. Jadi kanker di beberapa kejadian itu kalau mau menetralisir ya bisa dicoba dengan bunga yang sudah disediakan oleh bumi ini. Jadi kita nggak murni tergantung oleh obat-obatan yang bersifat kimia. Monggo silahkan dicoba saja, nggak ada salah nyoba, nggak ada yang marahin, santai-santai saja, losgir gitu aja. Jadi apa yang sudah diciptakan, dihamparkan di permukaan bumi itu membaguskan daripada makhluk-makhluk yang ada di permukaan itu juga ya. Jadi selama kita kontrak badan ini belum habis ya, kita masih ada di permukaan bumi, maka manfaatkanlah apa yang sudah diberikan bumi kepada kita, dan jangan lupa bersyukur pada Sang Pencipta. Oke, sekian dulu video dari saya undur diri dulu. Nanti kita sambung di video berikutnya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Aturkan salam saya untuk seluruh bumi. Semoga membaikan, semoga diberi kemudahan dan selalu diberi kemudahan siapapun makhluk atau keadaan apapun yang ada di muka bumi ini, membaguskan, membaikan. Dan semoga semua yang melihat dan menonton channel saya ini, Dahsyat Gonjorit, diberikan pemberkatan berlipat-lipat dan berlipat-lipat. Semoga salam rahayu Hong Lahen Sagung Tumati Astungkara. Salam.